له واتبع هداه أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي علومه في الدارين آمين. نقرأ البقرة 100. ما زلنا في 196. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. البنين لم يقرأ حليفي يلا. تلك 10 كاملة. Jumlah ta'kid lima qablaha. Tilka kata kalimat tilka 10 kamilah itu jumlah. Jumlah itu apa artinya? Kalimat. Kalau bidhammatil mim itu lain lagi. Kalimat dhammah mimnya itu lain lagi. Tilka 10 kamilah. Jumlah ta'kid lima qablaha. Jadi kan tadi ada 3 fil haji wa 7 idza raja'tum. 3 fil haji, kemudian terkait bayar tadi ya dah. Ada yang menyembelih pilihan pertamanya, kemudian yang kedua puasa, yang ketiga nusuk ya dah. Nah untuk puasa jumlahnya berapa kali? 3. Tilka 10 kamilah. 3 tambah 7 10. Nah ini kata Syekh Syarawi penegasan bahwasanya wa itu bukan bermakna ada wa yang dimana au pilihan 3 atau 7, bukan 3 tambah 10. Tilka 10 kamilah. Yallah. La. Jadi kalau tidak ada sebab-sebab selain khaf nasab, selain khafat, baca saja rafa. Dzalikal hukmu madhkuru min wujubi barakallahu fiik hadiyah wujubil hadi au siyami ala min Oke. Zalika apa? Al-hukmu al-madhkur. Apa hukmu al-madhkur? Fa idza amintum faman ta'a bil umrati ila al-hajj famastaysara min al-hadi. Faman lam yajid fa siyamu hadi. Kemudian fa siyamu 3 ayyamin bil hajj wa 7 idza raja'tum. Maka min wujubil hadi. Kemudian au sadaqatin au nusuk. Ya dah?
wujubil haji itu gimana? Di situ fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ila al haji famastaysara min al haji. Ya, satu al hadyu. Kemudian faman lam yajid, kalau enggak ada fasiyamu salasati ayyam fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Nah, itu kan dua tuh, al hadyu aw siyam. Hukumnya bagi siapa? Ala man tamatta'a, orang yang memilih berhaji dengan haji tamattu. Coba dicari haji qiran, coba apa? Coba haji qiran itu apa? Lupa Ustaz. Oke, dzalikal hukmul madhkur. Apa bentuk hukum mazkurnya itu? Wujubul haji aw siyam ala man tamatta'a. Itu bagi siapa? Liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Ya Allah, bagi orang yang ahlu apa? Ahlu apa? Al-hajj. Hadiril masjidil haram. Hadir itu muqimi al-masjidil haram. Itu bukan untuk orang lokal, bukan untuk orang yang tinggal di Masjidil Haram. Apa arti haji? Haji qiran ada niat haji dan umrah disatukan. Tidak dikenai dam, akan tetapi diwajibkan tawaf kudum sebagai haji ifrad. Itu berlaku tadi hukum haji dan atau puasa itu berlaku bagi orang yang bukan penduduk Masjidil Haram. Jadi tidak perlu. Yang al-hajju atau puasa bagi orang yang di luar haram, tinggal di tanah haram. Ya. Apa bentuknya? Ya Allah. Liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram bi anna Bi an lam yakunu ala duni marhalataini min harami in. Jadi orang yang bi an lam yakunu, yang hadiri atau muqimil masjidil haram, itu lam yakunu ala duni marhalataini minal haram. Orang yang berada di dua marhalah kurang dari dua marhalah Masjidil Haram. Kalau dia tinggal di sekitaran masuk itu, maka tidak berlaku itu. Inda Syafi'i, menurut Imam Syafi'i. Lanjut. Wa in kana da alaihi wala siyama wa in tamatta'a wa in fa in kana, apabila dia orang nih, afwan, coba yang pelan-pelan. Bi an lam yakunu ala duni marhalataini minal haram inda Syafi'i. Dia lam yakunu, mereka bukan ala duni marhalataini, tinggal duna marhalataini, dua marhalah minal haram, dari Masjidil Haram ila Syafi'i. Fa in kan, apabila marhalataini, bilanya masuk dalam marhalataini, orang lokal ya, mukimin, tinggal di sana, fala dama alaihi, maka tidak ada dam, wala siyama, dan tidak wajib berpuasa. Wa in tamatta'a, meskipun dia berhaji tamattu, bagi orang apa tadi, lokal, penduduk lokal tinggal di Masjidil Haram. Ya Allah, ini kaitannya nanti dibahas dalam fikih terkait haji. Lanjut. Wa fi zakati Wafi itu lain-lain, zakar lain, ya dah. zikri Zikri dipasang-pasang aja. Yang mana yang pas? Wafi zakati salah itu.
Wafi nggak ada. Mohon maaf, ada orang yang salah baca. wa fi zikri ahli isya Babu masih halaqati dzakar katanya. Halaqati dzakar. Wa in tamatta'a wa fi itu koma situ titik. Wa fi dzikril ahli, dan pada penyebutan atau diksi kata ahli. Adakah ahli situ? Kata ahli gimana nya? Lam yakun ahlu. Ya mungkin ahluhu. Kata ahli itu untuk apa? Ya Allah. isya Run. isarun di Bish. disya Bish. disya Bish. distaroti Bishtirati. distiroti Alis. alis titoni Barakallahu fiik. Wa fi dzikril ahli. Ada kata ahlu itu kan? Wa in dzalika liman lam yakun ahluhu. Nah, kata ahlu itu apa? Wa fi dzikril ahli isy'arun. Isy'arun ini isim apa? Dari kata asy'ara yush'iru. Sulasi mazid wazan af'ala. Sulasi mujarnya apa? Sya'ura wahum la yash'urun. Apa artinya sya'urun? Sya'urtu bil khawfi. Saya merasa takut. Ya. Syu'ur itu perasaan. Jangan main perasaan. Karena perasaan kadang itu bohong. Gitu. Isy'arun itu ada isy'arun untuk menyimbolkan, simbol isy'arun. Asy'ara yush'iru isy'aran. Atau menunjukkan, ada sinyal di situ. Bishtirati. Istirat isim apa? Isim masdar dari kata ishtarata. Istiratan. Wazan ifta'ala. Ishtirat apa artinya? Disyaratkan. Ahlu itu, lalu apa konsekuensi dari kata diksi kata ahlu itu? Ishtiratil istitan. Istitan apa artinya? Istitan itu isim apa? Masdar pulang dari kata istatana. Yastati'u istawtana. Yastawtinu istitanan. Ma makna istawtana? Ada loh pepatah yang populer, apa? Istitan. Dari kata istitan apa? Ambilannya, derivasinya, perubahannya. Cinta tanah air. Hubbul. Istitan ini artinya orang ini adalah penduduk, tinggal. Istautana, yastautinu itu tinggal. Jadi ahlul qaryah itu apa artinya? Ahlu apa artinya? Al-qaryah apa artinya? Ahlul qaryah. Oh, penduduk desa, artinya orang tempat tinggal di situ. Bukan dia mukim di situ, bukan orang pendatang. Kayak orang haji itu kan pendatang dia. Balik lagi, bukan asli situ. Nah, jadi yang berlaku liman lam yakun berarti puasa apa tadi? Al-hadyu, dan puasa itu berlaku bagi orang yang bukan penduduk asli Mekah. Kalaupun dia tinggal di Mekah, tinggal di Haram, enggak berlaku itu. Ya. Ya Allah. Sama kan Jumat itu ada syarat istitan. Pengelaksanaan salat Jumat. Yang berapa jumlahnya? 40. Atau kan ada syarat sebagian terkait istitan. Ya Allah, muatin. Ya Allah. Kalau Aka. qabla ashuri Aywa.
haji Ah, walam yas tu tahu tautona tin istautana kan tadi istautana yastautinu walam tin barakallahu fi wa tamat ta'a fi'lihi fa fa il a fa'ala fa'alaihi zalika situ sobat. Falau, ini masalah. Falau aqama, jika aqama seseorang berstay di sana qabla ashhuril haji, sebelum bulan haji. Itu masuk istitan atau tidak? Walam yastautin, tapi dia tidak menetap. Ya. Wa tamatta'a, kemudian memilih haji tamattu', fa'alaihi dzalika, maka dia tetap alaihi wajib dzalika apa dzalika al-hadyu atau as-siyam, pilihannya 3 dan 7. Paham ya? Ya Allah. wa huwa Ahadu wajhi haini haini inda syafi'i inda Syafi'i. Ini pendapat, salah satu pendapat, 2 pendapat Imam Syafi'i. Wasani, pendapat yang kedua, tidak. Ya, Oke, apa pemahamannya nih? Allah. Apa pemahamannya? Oke. Pemahaman asalnya apa, hukum asalnya? Orang yang haji tamattu maka dia harus bayar atau itu hukum asalnya. Tapi tidak berlaku bagi orang yang tinggal di Mekah. Ada kasus dia datang di musim haji. Orang Indonesia. Tapi lam yastautin, tapi tidak stay-nya habis itu bulik. Nah, ini tetap bayarkah atau tidak? Tetap membayar dam atau tidak? Ada 2 pendapat. Yang pertama, tetap bayar. Yang kedua, nah itu kata wasani la, pendek banget. La itu apa artinya? Tidak apa? Nah, jadi kan itu dari mana dalilnya? Di Bang kitabnya. Ini apa namanya dalam bahasa rumah saya namanya? Ibaratnya. Nah, gitu. Ibaratnya. Ini baru tafsir loh. Kita memahami pelan-pelan. Ini diuraikan mulai dari sorabnya, tadi nahunya, fa'alaihi, alaihi itu kan wajib. Jadinya alaika an tudzakira. Engkau harus mudzakarah. Oke, sudah ya. Nanti ada iyyaka lain lagi. Terus wasani lah, ya Allah. wasani la wal ahli Itu kan baru lagi. Wal ahlu aywa. kinayatun anin Wal ahlu, kata ahlu lagi tadi, ahlu mana? Belum belajar kita. Belum ya? Isti'arah, majaz mursal, majaz akli. Oke. Kinayatun anin nafsi. Kina ini gaya bahasa. Apa kinayah ini? Kata ganti. Sindiran. Panjang kalau dijelaskan. Panjang menjelaskan, masya Allah. Berarti kan bisa dijelaskan sini. Panjang katanya. Udah jadi itu katanya. Kina ini nanti salah satu. Sudah kalau sudah dijelaskan panjang enak. Yang ianya kan ingat juga. Anin nafsi, dari nafsu itu apa artinya? Diri orang. Ai liman lam yakun nafsuhu. Sudah ifrat bedanya antara 3 itu apa ya? Ya Allah.
wa Ingatkan ulhiqa. Huruf jar bi kemungkinan dibaca umumnya ulhiqa. Wa ulhiqa bil apa tuh? Bil mutamatti'i luki alqa alqarona alqari nu. Nah, wa ulhiqa bil mutamat. Kata ulhiqa ini apa artinya? Udah sering lah lewat ini. Dikategorikan, digolongkan, termasuk di dalam kategori orang haji mutamatti. Ya. Mana ulhiqa itu isim apa? Simpa? Fi'il mudhari. Barakallah. Ulhiqa. Fi'il madi ma'ruf majhul. Aina naibul fa'il? qarin Al-qarin. Wa ulhiqal qarinu, asal katanya kan wa ulhiqa bil mutamitti' dan digolongkan termasuk dalam kategori haji mutamatti' yang mengharuskan membayar dam dalam bentuk hadyu au asyam itu fima dzukira bis sunnati seperti disebutkan dalam al-qarinu, orang yang berhaji haji qiran. Apa haji qiran tadi? Disatukan antara niat haji dan umrah. Kalau ifrad Kalau ifrad dipisah. Kalau mutamatti' tamattu kalau haji tamattu itu adalah berangkat ke tanah suci di dalam bulan haji, lalu berihram dari miqat dengan niat melakukan ibadah umrah bukan haji, lalu sampai di Mekah menyelesaikan ihram, berdiam di kota Mekah bersenang-senang sambil menunggu datangnya hari Arafah untuk kemudian melakukan ritual haji. Ada tulisannya itu sekalinya. Al-qarin wa huwa. Nah, kan tentu baca. Ya Allah, alifin. Tadi saya enggak sempat melihat. man ahrama bil umrati wal haji ma'an. Oh, qarin itu wa huwa. Al-qarin, orang yang berhaji qarin. Wa huwa apa? Al-qarin man ahrama. Kalau min itu masuk huruf jar pada isim, kalau man masuk pada fi'il madhi. Man ahrama, orang yang berihram ini apa? Berniat labbaik Allahumma umratan, berarti dia niat umrah. Labbaik Allahumma hajjan, berarti niat. Nah, mungkin yang qiran labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Nah, wa huwa man ahrama bil umrati wal haji ma'an. Dia berumrah langsung dua-duanya. Umrah haji, umrah ihram dan haji ma'an. Itu satu, itu haji qarin. Atau yadkhulu haji enggak ada. Alaiha qabla tawafi. Au yadkhulu, apa tuh maksudnya yadkhulul haji? Nah, jadi wa huwa qarin itu man ahrama bil umrati wal haji ma'an au yadkhulul hajja 'alaiha qabla tawaf. Atau orang yang masuk haji 'alaiha qabla tawaf, sebelum
tawaf. Oke. Mungkin kita paham nih kita nih. Coba kita pahami pelan-pelan. Ya. Mulai mana? Wal ahlu kina nafsi wa ulhiqa bil mutamatti' fi ma dzukira bi sunnati al qarinu wa huwa man ahrama bil umrati wal haji ma'an. Au ini masih bahasan apa ya? Bahasan apa? Qarin. Au yudkhila al-haji. Berarti dia coba baca yudkhila ya. Nah ini contoh kita pelan-pelan pasang bongkar. Kalau yudkhila apa artinya? Masuk. Al-hajju masuk oleh haji. Alaiha apa nih? Alal umrah qabla tawaf. Oh itu maksudnya. Dia masuk haji. Kita ganti yudkhila. Apa? Yudkhilu. Apa dia yudkhilu? Memasukkan dia siapa tadi? Qarin. Iyalah. Kan qarin yang pertama itu tawafnya huwa. Ini enggak ada ya. Siapa namanya? Nih, ya. Ulang. Oh iya. Apa tadi? Wa man ahrama bil umrati wal haji ma'an. Ini definisi pertama tentang al-qarin. Atau qarin itu awil qarin huwa man yudkhilu yang memasukkan al-hajja haji alaiha alal umrah qabla tawaf sebelum tawaf. Kayaknya ini agak dekat nih. Allah alam. Kita baca di bawah al-qarin. Nanti jelas di bawah, dibaca di bawah. Oh, ada. Berarti lain kita. Temurah mungkin kita. Al-qarin penjelasannya ini tafsir Sawi. Sawi ini Hasyatus Sawi 'alal Jalalain. Nih masuk al-qarin tuh yatufu lahuma tawafan wahidan. Nah, qarin tuh yatufu lahuma. Yatufu artinya yatufu lahuma keduanya lil haji wal umrah tawafan wahidan. Satu kali tawaf, jadi langsung digabung tawafnya itu. Nah, kalau yang IPA itu kan beda-beda tawafnya. Tawaf haji, tawaf umrah, tawaf umrah. Biarkan dia merasa nyaman. Dia terganggu akan membalas dendam dia. Apa tuh? Wa sa'yan wahidan, dan satu sa'i. Ini haji apa? Inda Malikin wa Syafi'i. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i. Nah, wa qala Abu Hanifah. Ini haji apa tadi? Nah, ini Imam Fikih. Abu Hanifah la budda lahuma apa? Min tawafaini wa sa'yaini. Tetap harus dua tawafnya. Kalau ini gak ada, menurut Imam Syafi'i satu kali cukup. Tawaf untuk apa? Haji sekaligus, haji dan umrah. Sa'i untuk apa? Haji dan umrah. Ibu Hanifah, lah. Tawaf haji sekali plus sa'i sekali, kemudian tawaf umrah, sa'i umrah. Berarti yudkhila bacanya, yudkhilu ya. Alaiha alal umrati qabla tawaf. Udah. Alhamdulillah kita selesai. Berapa lah hari ini ayatnya? 4 hari. 4 kayaknya. Ada kok di Facebook. Itu sudah mulai saya masukkan. Ternyata bisa saja. Alhamdulillah. Jadi pelajaran-pelajaran itu bisa dimasukkan. Like and subscribe di channel saya. Masih belum sempat. Cuma kadang ada waktu kosong dimasukkan sambil. Jadi tafsir ya siapa tuh jadi peninggalan. Nanti tabinya.
Nanti bisa pengen lihat di YouTube, channel YouTube saya. Sama mulakhas nanti kita kumpulkan dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada corona lagi. Wattaqullah, dan asal katanya apa wattaqullah? Dari kata wiqayah. Waqayaqi wiqayatan, dan lindungi, jaga diri, takutlah kepada Allah. Karena yaumun tajalla bismimun taqimi. Di saatnya Allah, karena Allah ini maha kuasa, jadi kita takut tidak boleh kepada selain Allah. Karena selain manusia itu tidak punya kekuatan. La haula wala. Setan pak punya kekuatan, hantu punya kekuatan, bujur. Jin punya kekuatan, sudah selesai. Semua tidak punya kekuatan. La haula wala quwwata illa billah. Maka seharusnya kita tidak takut. Tidak? Di kuburan tidak takut. Sorangan sini kuburan. Itu sekarang apa yang bisa melakukan? Kenapa kita takut? Karena otak kita ini memang kita setting tuh takut. Melihat film, kan banyak film-film suster ngesot. Ya toh, Gundurwo, apalagi filmnya tuh. Film kuntilanak, gitu. Hantu beriaban, apalagi. Jadi itu kan, jadi anak saya itu dia itu nggak pernah takut tuh. Terus dibilang ada orang bah, ya memang ada jin, bukan perasaan dia mungkin ya. Menurut sebagian dia bisa kita ngeliat. Kapan takutnya? Ketika saya jalan ke rumah keluarga dan dia nonton TV sinetron ganteng-ganteng serial. Nah, mulai saat itu dia mulai takut. Kenapa? Ya tergantung yang kita lihat, yang kita dengar. Kalau masya Allah tabarakallah, miris kita. Jadi saya sekilas nggak sengaja baca terkait dengan Citayam. Fashion Week ya. Apa? Fashion Week. Insya Allah ada bonge, ada kurma. Sekilas saya tadi mau tidur, nggak tahu tadi malam kalau habis main itu kok capek, tapi saya tuh mau main dengan apa? Dengan yang kayaknya saya tuh dipaksa main sama yang gede itu, kayaknya atlet semua. Jadi sekali main aja rubber set, terus lumayan mandi, udah berkunang-kunang tuh mata. Wah kalau yang jadinya sekali aja main berarti. Tapi capeknya karena lama nggak main mungkin. Ini masih pegel-pegel. Tapi karena pengen olahraga. Tadi mau tidur sebentar, setengah jam lah. Pas sekilas terbaca Citayam Fashion Week, jadi saya coba keterusan gitu. Apa fenomena yang terjadi? Seseorang tergantung lingkungannya yang mendidiknya. Ya. Dan kita berharap semua lebih baik gitu. Cuma ada itu. Ada kan? Saya lihat postingannya awalnya dari Habib Umar Bahlega. Kenal kan Habib Umar Bahlega? Habib ini gagah dulu orangnya. Anak dari Habib Abdurrahman Bahlega yang dulu ke Bagus Salam. Cakep orang. Habib ini. Di story-nya saya lihat tentang Citayam. Nah ini saya lihat, ya itulah yang terjadi. Siapa yang bertanggung jawab? Ya kita semua. Kalau bisa jauh-jauh di pulang juga. Kita harus jauh-jauh ke Citayam kita pulang. Nggak usah jauh-jauh ke mana, Mului atau Kepala Telake, yang di sini aja. Maka kita harus mulai dari generasi muda. Bekali dia. Awali dengan kebaikan. Karena kalau tidak, ya itu terjadi. Sholat nggak tahu urusan sholat karena memang tidak ada. Saya memperhatikan memang dia ada. Nah makanya kata Ustadz Arif, kata Habib Segaf, yang selamat dia masuk pondok. Itu pun belum tentu. Tapi bukan berarti itulah yang terjadi. Nah itu tanggung jawab saya, tanggung jawab semua. Gimana caranya? Ya minimal kita menyiapkan generasi ke depan lebih baik. Kalau Pak Mukhlis Hanafi bilang itu Ustadz Muhammad, lakukan yang bisa kita lakukan. Allah tuh
usah pengen jadi presiden, pokoknya aku jadi presiden, bila aku jadi presiden kan jauhan jadi presidennya ada adanya di kampungnya jadi apa kan gitu. Kayaknya kamu sudah jadian, nggak usah nunggu itu, lakukan apa yang bisa lakukan. Kita yang passion, masya Allah, tabarakallah. Akhirnya apa yang terjadi kata Babi Haikal? Maaf ya, maaf sekali. Itu nanti kita, makanya saya bilang kita hal itu kalau kurang baik nggak usah di like, nggak usah di like. Akhirnya kita juga nanti, mereka kan public figure tuh akan ditiru, ya kan? Gayanya itu enak sekali ya. Saya pacarannya sehari aja, belum lagi gaya-gayanya. Ya terlepas itulah yang terjadi. Apa yang kita doakan semoga kita lebih baik, kawan-kawan kita yang lebih baik gitu. Bukan kita merasa lebih baik, tapi kita juga harus menegaskan itu tidak baik. Apakah ada orang tua rela anaknya cowok nih pakai bikini, pakai tank top, gitu, anak orang rela. Nah itu kalau dilegalkan, yang terjadi ya terus ngomongannya, gaya bahasanya. Ini apa? Anak-anak muda passion. Jadi salah satu caranya itu ya passion. Coba lihat komunikasi, anjrit, jancu, jangkrik, nah, pungul, tampuk, nah itu coba ya. Maaf, termasuk ngomong porno. Itu biasa sekarang. Kenapa? Ya tadi karena memang seakan-akan yang kita tonton itu kata M. Haim Najib itu agama tuh 6 di zaman agama 5. Islam, Katolik, Protestan, Hindu. Yang keenam apa? TV. Itu zaman TVRI saja. Media. Ya sekarang satu aja, apalagi sekarang TikTok satu aja bikin, nanti viral. Ya, sedunia ikut, omongannya ikut, gayanya ngomong ikut, bajunya ikut. Saya dulu pernah juga jualan jilbab. Satu ini kalau alhamdulillah ya, jilbab ayat-ayat cinta, jilbab gelombang cinta. Waktu zamannya Palma tidak. Ya, ini kan positif ya istilahnya. Nah demikian juga. Nah kita tuh harus coba Pian. Saya tuh sudah berpengalaman insyaallah. Posting aja yang baik-baik. Nggak ada yang like. Coba Pian posting foto aja, foto. Apakah banyak itu? Nah sekarang saya insya Allah yang baik-baik saya like, yang enggak ya nggak usah. Nah jadi sekarang kenapa kita ini ya minimal ada ini masuk tafsir sedikit, nanti diposting ke benua taka, ya orang menonton gak ada terserah aja ya. Nah tapi itu harus diimai. Kalau tidak ada sama sekali ya sudah, yang muncul itu apa ya, coba aja pengen buka aja. Nah, macam-macam tuh, apa tuh yang baru tuh, rilis apa ya, real, pokoknya ada kisah, ada satunya ya kan? Coba aja pengen buka YouTube aja, nanti lewat yang gak jelas tuh ya. Itu sebenarnya berarti kita memang tergantung kita memang ditantang, ujian buat kita. Nah jadi gimana kita bisa, mohon maaf ternyata yang saya katakan kemarin tuh berambah, pencabulan itu kenapa kira-kira? Saya khawatirnya itu karena media sekarang kan mudah sekali akses. Jadi orang pikirannya kalau dulu kan susah mengakses. Mau film porno tuh zaman dulu tuh nggak bisa ditonton. Nontonnya gimana? Dulu tuh zaman dulu seingat saya itu nonton tuh ada orang, dia punya player, VCD player atau video buat muter video. Ya di situ bayar. Bukan bioskop, rumah-rumah tertentu. Oh di situ nonton film, mohon maaf, film bokep tuh di situ nontonnya. Susah. Sekarang gampang sekali. Ya, semua orang, hatta ulama. Nah inilah yang mungkin, dan orang tuh tergantung apa yang dia lihat. Coba kalau dilihat itu saja, kan pengaruh. Dulu saya kurang percaya kalau orang hafiz itu nonton film-film kada bagus itu atau melihat cewek katanya hilang hafalan. Jujur lah, saya nggak percaya itu. Ternyata sederhana aja, otak kita ini kan kayak memori tuh. Coba diisi apa? Diisi jalan lain yang keluar apa? Colokin nih, kita save kopi, ya kan? Kopi kan? Habis itu masukkan ke tempat lain, yang keluar apa? Ya jalan lain, ya Quran. Coba kalau di copy film, lagu, colok lagi, yang keluar apa? Nah, sekarang memori ini isinya berapa? 1 tera misalnya. Isinya Quran 1 tera, yang keluar Quran. Tapi kalau isinya gado-gado, yang keluar pun ya gado-gado.
omongan ini berdasarkan apa yang kita lihat, pikiran kita apa yang kita lihat, kita dengar. Kalau pengen dengarnya begini-begini, nanti ngomongnya keluarnya pun yang seperti itu. Nah, jadi itu harus kita perhatikan. Wattaqullah, takutlah kepada Allah. Siapa yang mengajarkan takut kepada Allah? Tidak ada. Dan ilmu yang ya tadi mulai marjin. Kalau kita takut kepada Allah, maka pergaulan kita pun terbatas, dibatasi. Ya gak? Oh, nggak boleh. Siapa yang bilang nggak boleh? Allah. Kenapa? Karena kalau kami melakukannya, sekali lagi pengen catat baik-baik, syariat itu untuk kepentingan hamba. Adakah Allah punya kepentingan? Ya ada. Jadi aturan Allah tuh buat kebaikan. Karena yang paling paham kita nih ya Allah. Sekarang nih kipas angin dibikin sekai, ya kan? Maka yang bikin apa nih cara pemasangannya, ya kan? Kemudian apa kemarin garansinya, kemudian perawatannya itu siapa? Sekai kan, bukan Mas Pian toh. Kalau Mas Pian pasti bukan, karena dia nggak paham. Nah, yang bikin kita siapa? Maka yang paling paham kita tuh Allah. Mata dijaga itu Allah sendiri yang paham. Nah, jadi wattaqullah, takutlah kepada Allah fima ya'murukum bihi wa yanhaakum, terkait perintah dan larangan. Ya kita lah. Terus ya bukan kita menyombongkan diri. Oh, jangan sombong, kamu kada boleh sombong. Ya memang kita tidak boleh menghina personnya. Tidak boleh menyebut kejelekan personnya. Tetapi kalau yang dilakukan itu harus kita man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu alam yastati' minimal tidak suka. Jangan sekali-kali jelek. Jangan ikut-ikutan. Asik ih. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Inna sam'a apa tadi? Apa namanya? Wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan ditanya pada hari kiamat. Wa ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Jadi sekarang pian harus berpikir. Ya. Nanti pada saatnya mudah-mudahan Allah mengarahkan kita. Jadi kita enggak repot. Ya. Karena kalau kita terus mendekatkan diri kepada Allah, maka mata, hati, telinga, kaki, tangan kita nih Allah yang arahkan. Fa idza ahbabtu, dalam hadis qudsi, apabila aku telah mencintainya, kata Allah, ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsuru bihi wa wajhuhu allati yamshi biha. Apabila dia berdoa, apabila berlindung, aku akan lindungi. Apabila dia berdoa, aku akan kabulkan. Dengan apa? Istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Allah rabbuna Allah tsumma istaqamu. Kemudian dia istiqamah. Istiqamah dengan apa? Dengan takwa kepada Allah. Tsumma istaqamu. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru. Berikan kabar gembira kepada mereka bil jannati allati kuntum tu'adun. Sampai di situ kan? Tidak. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kata Allah, nahnu, kami awliya'ukum. Awliya itu kan kekasih satu, yang kedua pelindung. Awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tajtahi walakum fiha ma tad'un. Itu nanti. Ya. Nah, jadi apa nih? Ya tadi, maka orang yang nanti banyak tertawa di dunia itu akan bersedih di akhirat. Nabi SAW bukan berarti kita sedih terus, bukan. Apa kata Nabi? Lau ta'lamu ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Artinya kita nih jangan terlalu pongah gitu, tawaan, kayak ada beban gitu. Tetapi jangan, sekali lagi konsepnya wasatan ya, wasatan apapun, tengah-tengah, tertawa terus, euforia. Nah, salah satu cara masuk setan itu, jin itu, diantaranya terlalu sedih, stres, atau terlalu senang, tawa aja. Jadi apa? Wa annahu huwa adha wa abka. Memang Allah yang jadi yang kita lakukan tadi apa? Wattaqullaha fima ya'murukum bihi wa yanhaakum anhu wa'lamu. Ini loh pian
pian yakini baik-baik. Wa'lamu, dan memang susah sekarang. Kita dihadapkan pada media, pada kadang itu kalah kita. Berperangnya itu kalah. Ya. Ikut tren aja. Ini kadang-kadang gaul sekali. Coba kalau passion kan nongkrong, nongki gitu ya, di kafe gitu. Ya kita bukan anti. Saya ke kafe kok. Tapi memang pernah saya melihat ke kafe, wah rame anak cowok cewek. Masih anak SMP. Foto bareng. Nah, ini akibat apa? Ya pergaulan terus didikan. Sekarang agama berapa jam? Ya diajar. Ketika mereka tidak tahu, ada guru agama yang nanya anaknya, pian sholat nak? Sholat itu apa bu? Abah mama pian sholat? Tidak tahu bu. Ya wajar lah. Ya lah kira-kira. Abahnya mamanya kalau sholat, anaknya kalau wajar. Nah jadi bagaimana? Tadi wattaqullah, takut kepada Allah ini ada ilmunya. Kayak apa kita takut? Mereka ada kenal Allah. Apa yang ditakuti? Lalu siapa yang mendidik rasa takut nih? Ya pesantren. Dan asal pian ketahui baik-baik, ingat baik-baik, tujuan pendidikan nasional itu kalimat pertamanya adalah takwa. Nah, tapi pertanyaannya sekarang, kapan materi takwa itu diajarkan? Adakah? Pembelajarannya Pak, pertama matematika, jam kedua takwa. Kan gak ada. Nah ini harus kita di pesantren kita di Al-Mazaya dan mudah-mudahan di pesantren-pesantren lain dan seluruh lembaga pendidikan lain, kalau memang kita serius maka ayo takwa ini diajarkan. Kayak anak takwa, ulangannya aja kata takwa sih. Ujiannya sudah kada jujur, angkanya sudah ada. Ada. Apa itu namanya dulu? KKM. Kriteria kriminal sekian sudah ada angkanya. Paling dulu kan jarang pian takut kan dulu tuh kita jarang dididik takut tuh. Mana semua pian tak belajar. Saya waktu di SMA mulai SD saya udah pernah belajar sekolah tuh. Di Mesir saya takut ke lulus. Nah ini kan perasaan saya itu mendidik. Di sini kan kita dimanjakan. Belajar kakak lulus lah. Coba aja pian. Naik kan kada lulus. Bedanya yang belajar lulus. Pasti dia pikir anak belajar. Sekarang tuh seingat saya di Indonesia udah pernah belajar ujian. Ujian kayak apa kah? Ada pernah belajar. Lulus terus misalnya. Tapi di Mesir tersiksanya kita. Nah ini kan rasa takut. Ditanamkan. Bahwasanya nilai itu tidak mudah. Apalagi meraih surga. Kalau tidak ada pendidikan itu ya lewat aja. Wattaqullah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Yakini bahwasanya annallaha syadidul iqab. Syadid artinya keras, iqab. Hukuman. Jangan main-main yang tadi Allah sudah mudahkan. Au dimudahkan kan Pak. Mastaisara fa ilman lam yajid. Jadi dimudahkan. Ini jangan main-main. Liman khalafahu, bagi yang menyalahi. Jadi jangan main-main dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Syadidul iqab. Coba kita baca-baca tentang neraka. Neraka itu pedusa apinya. Abunya aja nih. Abunya itu terkebatis. Ya abu terkebatis itu mendidih seluruh mulai kepala sampai kepala mendidih. Nah, kullama nadijat juluduhum badalna juludan khairaha liyadhuqul azab. Kullama nadijat juluduhum, ketika kulit mereka nadijat, ganti yang baru. Apa? Ganti. Badalna juludan khairaha, kami ganti lagi dia yang baru, liyadhuqul azab. Untuk apa? Untuk biar mereka merasakan siksa. Nah jadi dalam Al-Quran ini Zuq itu maknanya innaka antal azizul Zuq akram lain Zuq innaka anta Zuq itu maknanya zaka yazuqu caranya ini rasakan. Jadi itu harus kita. Nah jadi perjalanan pian mudah-mudahan dengan segala ketakwaan. Ada cowok, oh saya takut kepada Allah. Ada cewek, saya takut kepada Allah. Dan itu banyak kasus loh ya. Kalau pian biarkan coba aja. Maka kata Syauqi, apa kata Syauqi? Bukan Syauqi Amin, Amirul Syu'ara Syauqi. Terakhir, apa kata Syauqi? Apa? Ya, katakan. Nazratun. Ini contoh kita
Coba maka lihat para ulama-ulama, tapi ini jarang orang lakukan gitu. Nadratun. Ini susah ya pasti. Apalagi berapa? Nadratun, pandangan. Habis itu apa? Fabtisamatun. Fa tertib. Tertib kan Pak ini? Setelah melihat senyum. Habis itu apa? Nadratun fabtisamatun. Salam. Fasalamun. Salam, titip salam. Terus apa? Mawa'idun. Mawa'id apa? Janjian, ngedate. Taliqa'u. Kemudian ketemu. Selesai. Jadi mohon maaf. Untuk hal ini apalagi untuk mazaya, ini mohon maaf sekali. Jadi kita putuskan dari awal saja. Ya. Nanti dicari apa? Pokoknya kita daripada ribet-ribet ngurusnya, ya toh. Jadi saya harapkan sampai S1 menikah dini itu indah katanya, gitu kan? Tapi lebih indah menyelesaikan ya. Itulah yang dipegang karena itu sudah berjalan, alhamdulillah. Ya khair yang jelas santri saya sudah ada 2 orang yang menikah. Ini live streaming kan ya. Kemarin ketika saya tanya, kita jujur aja ya, karena bagi saya santri saya itu berarti anak-anak saya, bagi saya. Maka saya tanya kemarin kepada yang sudah menikah ini, apakah Anda merekomendasikan adik-adik Anda untuk menikah? Jawabannya tidak. Dah ya, karena menikah itu enaknya cuma 5%. 95%-nya enak banget. Enggak, saya serius nih ya. Saya tanya 2 orang yang bersangkutan di hadapan teman-temannya yang lain ya, kalau memang, dan dia secara jujur insya Allah bilang tidak rekomendasi. Jadi sudah disepakati. Kalau dulu kan saya longgar, sekarang ya insya Allah kami tidak merekomendasikan. Nah, gimana caranya supaya itu tidak terjadi? Maka jangan dimulai. Kalau dimulai ya sudah selesai. Wassallallahu ala sayyidina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa salimatina min yaumina hada ila yaumil akhir. Subhanakallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada ngetes hari ini?